Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa adzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazala ing dalem nalikane temurun, idza nazala ing dalem nalikane temurun bikum kelawan sira kabeh, apa karbun kerupekan, pusing, au jahdun atawa kepayahan, lemah, au balaun atawa ujian, ada masalah, fakulu mongkong ucapa sira kabeh, Allahu Rabbuna la syarikalah. Ing lafad Allahumma Allahu Rabbuna la syarikalah. Ini pada wudhu enggak ini? Pada ngantuk tuh. Yang pada ngantuk wudhu coba. Biar kalau dengerin nasihat tuh fokus. Anak-anak tuh coba-coba belajar untuk melatih diri berkhidmah. Setidaknya tanamkan dalam hati ambisi untuk bisa berkhidmah. Khidmah itu ngabdi, ngabdi itu melayani wuru, melayani pondok. Jangan berprasangka guru mau dilayani. Pusat daripada hadis khidmah itu adalah Rabi bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Ansor, nyiapin wudhu untuk Rasul, ya, nyiapin wudhu untuk Rasul, kemana-mana bersama Rasulullah. Khadimnya Nabi itu namanya Rabi'ah bin Sa'ad, laki-laki. Ya kalau zaman dulu belakangnya laki-laki itu banyak. Tolhah laki-laki, Muawiyah laki-laki, Rabi'ah laki-laki. Nah, Rabi'ah itu kemana-mana sama Nabi. Selain Anas bin Malik, ya masih banyak lagi lah. Abu Hurairah apa santrian Nabi. Lalu Rasulullah tuh ngerasa dipedulikan banget sama Rabi'ah tuh, ini orang nih kemana-mana ikut saya gitu. Apa-apa disiapin.
Lalu Rasulullah memanggil Rabi'ah, ya Rabi'ah datang sini. Kamu baik banget sama saya, kata Nabi itu. Sal, minta sesuatu lah, sok, coba minta sesuatu. Nah kalau kita kan minta itu macam-macam. Minta itu mau mobil, mau apa. Minta sesuatu. Lalu kata Rabi'ah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya cuma ingin begini lagi dengan engkau di surga. Di dunia bareng, di surganya pengen bareng lagi Rabi'ah. Nggak pengen macam-macam. Lalu Rasulullah mengatakan, bantu aku agar aku bisa membantumu supaya kelak minta bersama lagi di surga, yaitu dengan cara bikathrotis sujud. Kamunya banyak sujud ya, banyak sholat ya gitu. Dulu ibunya Anas bin Malik nitipin Anas bin Malik kepada Rasulullah, masih kecil Anas bin Malik. Ada seorang raja dari Bani Abbasiyah namanya Harun ar-Rasyid, nitipin anaknya ngaji kepada Imam Al-Asmu'i. Suatu ketika ditengok anaknya sama raja, ini level raja, level orang penting, level orang nomor 1, tapi ngerti adab. Begitu mampir ke pesantren, lihat anaknya, nengok anaknya lagi mewudukan kiainya. Cuman ngucurin doang, ngucurin aja gitu. Nah wudunya yang kiainya yang begini. Kelihatan sama raja orang tuanya. Lalu sang guru itu dikasih tahu, wahai guru, kenapa anak saya mengucurkan air untuk engkau wudu? Saya berharap bukan hanya mengucurkan, tapi mewudukan sekalian. Terus level raja tuh. Jadi yang diinginkan raja itu bukan hanya kerucuk, bukan, tapi sudahlah ngerucuk, dikasih air, dianuin ke wajahnya guru. Nah, orang-orang zaman dulu tuh begitu. Sampai sekarang juga pesantren tradisinya itu pada berebut untuk bisa khidmah sama kiai. Ya mungkin Abi mah kesusahan. Abi juga bercermin diri, Abi jarang di pondok apa dan sebagainya. Cuman setidaknya ada rasa ambisi untuk cari muka, kemudian suka nyapu, suka ngepel, suka. Terus kalau disuruh, suatu ketika disuruh, jangan memperlihatkan wajah masam merengut. Nanti guru kitanya jadi nggak enak. Bahrul kau ngambilin nasi, ya. Nah, jadi nggak kiyang nyuruh lagi. Kalau disuruh, perlihatkan bahwa kita tuh senang disuruh. Justru kebanyakan anak santri pulang berhasil itu karena di pondoknya suka khidmah, bukan rajin belajarnya. Tapi jangan malas belajar. Maksudnya tahu ya keajaiban khidmah tuh. Ini mah Abi kan bukan pesantren lama, Yang dulu khidmah tuh meskipun bodoh-bodoh juga. Ada yang punya travel, ada yang punya ini. Dulunya supir, sekarang jadi kiai kondang gitu loh maksudnya. Gak pernah ngaji padahal. Kamu jangan sampai gak pernah ngaji. Ngaji tetap ngaji. Toh kalau Abi mah udah ada pelayan, udah ada manajer, udah ada apa.
Tapi kan ngabdi bukan ke abi aja. Di sini ada masonib, ada masirot. Apakah guru itu abi? Bisa jadi guru kamu masirot sama masonib. Bisa jadi. Yang ngajarin kamu setiap hari. Kan yang namanya guru itu bukan pengasuh pondok, kenalan. Yang namanya guru itu man 'allamani harfan wahida. Orang yang mengajarkan kita satu huruf. Ya kita kurang hormat sama dia karena sama-sama santri gitu aja. Padahal dia guru kita. Yang harus kita sadari itu adalah Mas Andi guru saya ya gitu. Mas Andri guru saya ya gitu loh. Ya kita kurang hormat karena ya dia santri, kita santri. Tidak semua pengasuh pondok itu guru. Mungkin dia hanya punya pondok saja. Guru sayanya mah itu ini pengurus-pengurus. Nah baru guru-gurunya pengurusnya abi mungkin. Tapi kewajiban kamu, itu ahaqal haqqi haqqal muallim. Aku melihat manusia yang paling berhak atas diriku adalah seorang guru. Sok mau diapain aja. Sampai Sayyidina Ali mengatakan insya'a ba'a. Kalau mau silakan engkau jual saya. Insya'a a'toko, kalau mau silakan engkau merdekakan saya. Insya'a istaroko, kalau mau silakan jadikan saya budak. Nah sikap santri itu begitu. Kalau santri ngabdi sama gurunya hilang, maka nggak akan ada bedanya antara santri dengan siswa. Ciri khas pesantren itu ada pada ngabdinya, ada pada nurutnya. Kamu mau sejauh-jauh lihat film Sang Kiai deh, Sang Kiai. Abi kan udah hatam 2 kali melihat. Yang pemeran utamanya selalu ikut-ikut Kiai ke pasar, ke apa gitu. Ada keselnya sama Kiai ya pernah karena berbeda pendapat, tapi dia sangat cinta sama Kiai. Lalu mencium sorban kiainya gitu. Itu film zaman dulu makanya diceritakan dari ulama sampai sekarang. Jadi antara santri dan siswa itu beda banget karakternya. Kamu bukan siswa, kamu santri. Sehari-hari kamu ngaji kitab, sehari-hari kamu sholat 5 waktu ya meskipun terpaksa lah. Santri juga jarang yang tulus ikhlas. Rata-rata santri saya itu di pondok itu mau dipaksa sholat. Karena kalau saya di rumah saya nggak bisa sholat sendirian, harus dipaksa saya. Tidur dipaksa sholat, tidur dipaksa ngaji. Ya itu santri. Jarang orang ada posisi bisa ngabdi itu jarang. Kiai mah bisa milih siapa aja. Gampang. Santri banyak. Bukan santri offline aja, santri online-nya banyak, lalu santri jamaah juga banyak, tinggal nelpon tek banyak kebutuhan tuh banyak. Nah karena itu budaya di pesantren rata-rata dari dulu sampai sekarang tuh berebut, pengen melayani, berebut. Bahkan pekerjaan saya untuk kiai dikerjain sama orang saya nggak terima gitu. Ini kerjaan saya, kenapa kamu kerjain? Jadi bukan berebut harta anak-anak, bukan berebut dunia, bukan berebut ketampanan, kecantikan, pamor, berebut pengabdian. Adzan aja mic-nya dipakai orang lain nggak terima, ada yang begitu saja. Udah nggak apa-apa, maklumi. Nah, belajar latih diri kita. Bahkan ketika kita kelak sudah dewasa, punya anak mau dipondokin nih, kamu bilang sama anaknya, bilang sama anak kamu nih, deketin Pak Yai, nyapu di depan rumahnya,
nongolin muka, monolin muka aja. Jangan sampai kiai itu nggak kenal kamu, nggak tahu kamu, nggak pernah ngajak ngobrol, kamu nongolin muka gitu. Kan gini nah, kiai itu orang ngerti ilmu agama, sekeras-kerasnya preman saja, kalau sering lihat wajah kita, dia akan nyapa. Ketemu lagi gitu. Karena sering lihat. Apalagi sang kiai yang hatinya lembut, ngerti ilmu agama. Kita sebagai santri suudzon, belum kenal, belum apa, sudah kiainya galak, kiainya tegas, kiainya cuek. Kita belum pernah nanya sesuatu pada beliau, belum pernah deketin. Nanya di sama orang yang pernah deket. Ini contoh di pondok ini, Abi tuh gimana sih? Kelihatannya kayak galak banget ya. Yang jawab nanti anak-anak yang deket. Pak Ustadz tuh gimana sih orangnya? Pak Yai itu gimana sih orang? Kayaknya serem banget ya lihatnya. Oh enggak, kalau deket sih gini. Nah, orang deket-deket tuh bakal cerita. Nah, jangan sampai kita hanya punya kedekatan dengan bos, caper dengan bos karena uang, karena jabatan. Ya. Kita caper kepada kiai itu. Manfaatnya lebih kepada khidmah dan ilmu. Jadi anak-anak santri pondok jangan ngumpet di kamar. Ya Abi terima kasih kalau misalnya pulang anak-anak pada saling tuh, bagi Abi sih udah luar biasa. Ya kalau dibandingin sama teman-teman pondok pesantren yang lainnya, Matolib unggulan lah Matolib. Sampai anak sekecil Malik aja pengen minta salaman. Kadang-kadang Abi juga introspeksi sendiri, saya orang bodoh, ahli maksiat, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi orang tuh husnudzon gitu maksudnya. Ya sekarang andaikan Abi ahli maksiat, ahli dosa, itu urusan Abi sama Allah. Tapi husnudzon kamu itu yang membawa keberkahan, bukan Abinya punya berkah. Gak sedikit wali punya guru preman tuh, gak sedikit. Tapi sang wali itu husnudzon, gak pernah pikiran macam-macam. Guru saya dengan saya, pinteran saya, nggak ada pikiran gitu. Guru saya rajin nggak itu tuh, tahajudnya kalah dengan saya. Guru saya kayaknya kalau suruh baca jurumiyah mah, guru saya mah cuma bisa tahlilan, saya bisa jurumiyah. Nah ini perasaan seperti ini akan membawa kamu pada kegagalan. Kamu punya guru di TK, di SD, di MTS, ahli maksiat, kewajiban kamu tetap ta'zim kepada dia. Ketemu cium tangan, liburan silaturahmi. Gak usah lihat dia preman, dia apa. Dia pernah mengajarkan kamu sesuatu. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Orang yang ilmu itu bisa mengelola hidupnya dengan baik. Orang yang bodoh itu bisa menghancurkan dirinya meskipun kaya raya. Kamu bodoh, megang uang. Monyet suruh megang uang. Monyet suruh megang uang. Dia hanya bisa megang pisang sama kacang sudah. Megang uang nih, hambur-hamburin. Kan begitu. Ya kamu megang uang 1 miliar, udah dibeliin macem-macem. Tapi karena pikirannya cerdas, diolah lagi. Artinya ilmu itu penting banget untuk mengendalikan hidup kita. Mendapatkannya sulit di pondok pesantren. Itu getir, kadang nangis, kadang betah nggak betah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang korengan. Kurang apa perjuangannya di pesantren untuk dapetin ilmu? Pengen ngabdi juga susah banget, jalannya kemana gitu. Mondok sudah 6 tahun gitu. Lagi-lagi sakit, ilmu belum masuk. Kamu mencari ilmu tuh ngorbanin harta, ngorbanin pendaftaran, ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran. Kalau nggak dapet tuh emang setidaknya dapat keberkahan ilmu. Setidaknya.
Seenggak-enggaknya dapat keberkahan ilmu itu. Supaya ilmu itu bisa kamu bawa pulang ke rumah. Kamu punya guru MTS, ketemu di jalan tuh jangan diam-diam, nggak sopan. Itu guru saya yang pernah mengajarin saya Iqra. Perlihatkan bahwa kamu pengen dekat dengan dia. Pak Guru, ya Allah, ini Baharul, Pak Guru. Pak Guru sehat. Alhamdulillah. Baharul orang mana ya? Ya kalau guru lupa jangan marah. Guru punya murid banyak, bukan kamu aja. Kali aja dengan perkenalan itu, saya kata orang Mekarsari, Pak Guru, Pak Guru senang banget ketemu sama Pak Guru tuh. Ungkapin begitu. Ungkapin namanya. Ungkapin tuh manusia, orang nggak ada yang tahu. Dengan cara kita ungkapin seperti itu, guru jadi seneng. Coba guru-guru di zaman sekarang, SD, MTS, siapa yang mau sowan ke mereka tuh siapa? Guru datang ke sekolah, mereka ya datang ke rumah guru, nggak ada. Sepinya kondisi guru paling-paling kadang-kadang bertengkar sama suaminya, bertengkar sama istrinya. Menjadi orang yang aneh, siswa yang lain nggak ada yang mau sholat. Kita sendiri datang ke rumah guru, pura-pura nyapu di depan rumahnya. Ini guru-guru, kamu ngelakuin begini nanti liburan tuh kayak aneh. Ya kalau gurunya baik aneh, tapi kalau gurunya jahat curiga, jangan-jangan kamu mau maling gitu. Macam-macam kan persepsinya orang. Kalau nggak biasa guru kan nggak, guru-guru beda ya kalau guru sama kiai ya. Kalau kiai kan sering ditelepon, sering didatengin, sering ketemu sama orang. Kadang-kadang orang mintanya jangan di pondok ya. Kalau di kafe gimana gitu tuh. Traktir. Ya Abi lebih suka ya traktir daripada orang yang masuk ke sini gitu. Tapi kalau guru nggak digituin. Di SD tuh. Kasihan. Ya kita-kitanya nggak pada sadar diri sih, kadang-kadang nggak diajarin A, B, C, D itu kurang tahu terima kasih. Tapi macam Jawa, awas jangan buru-buru ke guru, tapi guru curiga kamu datang terus-terusan ya nanti ini kayaknya mau nipu saya, mau maling, mau ini nih. Karena guru kadang-kadang kalau nggak belajar agama juga suudonnya gede. Tapi khidmah itu penting sekali. Jangan kamu anggap yang Abi sampaikan itu sia-sia. Man khaddama lil ilmi khaddama lahun nasu. Barang siapa yang dia menjadi pelayan ilmu, suatu ketika nanti pasti akan ada orang yang melayani dia. Jadi kamu kelak tuh pengen punya anak buah ya. Seenggak-enggaknya nih minimalnya punya anak buah tuh punya pembantu. Minimal punya pembantu meskipun ngegaji Tuhan punya anak buah sudah. Kamu ngegaji pembantu setiap bulan berarti kamu mampu untuk membayar dia. Apalagi punya santri, wah sudah nggak usah punya pembantu kamu. Kalau pembantu kan kita harus bayar dia. Ada waktu pemecatan. Kalau santri nggak begitu. Sudahlah dia khidmah sama kita. Bayaran lagi, daftar lagi, ngamplopin kita lagi orang tuanya. Coba, kalau ngomongin dunia tuh yang paling enak dunia tuh kiai. Tapi nggak apa-apa, kamu harus jadi kiai nggak apa-apa. Pengen jadi pejabat monggo, pengen jadi guru biasa monggo. Tapi kalau dipikir-pikir nih, urusan dunia, yang paling enak tuh jadi kiai. Disuruh ceramah gitu misalnya. Ceramah itu kalau sudah ahli nggak berat. Disambut berdiri sama orang, disuruh duduk, dikasih makan enak, ayamnya bekakak, ada anggurnya. Begitu berdiri pulang diamplopin, kurang apa coba ya? Dihormati dapat. Kamu pengen mendapatkan uang itu harus menghinakan diri dulu di mana-mana juga. Daftar kerja menghinakan diri.
Harus kerja menghinakan diri, diatur-atur, menghinakan diri namanya. Kita kerja di perusahaan, kan pengen dapat duit dari dia setiap tanggal 1. Kitanya harus kerja, siap diomelin, kan begitu. Jadi tukang ya harus kerja dulu, diatur-atur dulu. Bayangkan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan akan mengangkat derajatnya orang-orang berilmu. Nggak punya skill, nggak bisa bikin robot, nggak bisa bikin mobil, tapi ada benda di kepalanya yang membuat orang-orang tuh hormat kepada dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz ada waktu hari Minggu ngisi pengajian Pak Ustadz di masjid saya. Ya kadang ada kiai bisa, ada yang ya insya Allah bisa Pak. Begitu kiai datang orang pada salim semua. Ya kalau Abi masih muda kadang-kadang jamaahnya kan tua-tua. 60 ya nggak mungkin mereka cium tangan paling-paling untuk begini. Nah, kalau Ustadz masih muda tuh yang harus sabar, jangan minta dihormati anak-anak. Ya tapi begitu aja udah hormat mereka tuh. Oh, Ustadz sehat ya gitu. Ya untuk kajian minggu ini, insya Allah akan bertemakan berbakti kepada orang tua. Seperti biasa, alhamdulillah Ustadz Busro sudah datang, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mangga kita ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Diam, dengarkan dan taati. Mangga kami perkenalkan Ustadz. Atau ceramah setengah jam, 40 menit. Aduh, bagi Abi 40 menit mah kurang kayaknya. Kamu 5 menit tuh belagapan nak, udah. Ya karena beda skill. Kamunya nggak melatih diri khitobah malam Selasa tuh, nggak ambisius bercermin di kaca, pengen latih ngomong tuh nggak ada ambisi begitu kan kamu. Ngapalin hadis tuh kayak kurang. Abi lihat kamu kayak kurang. Oh belajar nahwu getol. Nggak apa-apa. Justru yang penting itu belajar begitu sebenarnya ya. Ilmu nahwu tetap paling penting, tapi ilmu untuk komunikasi, skill dan ceramah itu penting banget. Dibutuhin masyarakat. Setengah jam tuh, Mas Ojan sering ikut tadi kata masjid, kamera. Aduh, udah nggak usah. Orang kalau udah ngerti ceramah tinggal merem. Ibarat tinggal merem tuh, assalamualaikum lagi sudah. Pulang-pulang, sebenarnya udah disiapin tuh, buru ada sarapan Nabi, cuma Nabi mah orangnya kayak jaim gitu tuh. Jadi nggak pengen ikut-ikutan makan, gak enak ngobrol ngalung dulu kalau makan tahlilan apa tuh. Nabi punya tipe yang nggak suka ngobrol panjang lebar. Itu langsung pamit, langsung dikasih amplop. Set, lihat amplopnya, bayang amplopnya bisa 10 hari kamu kerja, kan? Bang, jadi tukang, jadi kuli bangunan halalan thayyiban, nunggu kecelele. Itu harus kerja, dapatnya sekian, capek banget. Udah kerjanya sehari lagi, keringetan lagi, diatur-atur lagi. Tenaga habis semua, pulang-pulang ke rumah capek. Pulang-pulang ke rumah capek. Dapat berapa bang? 90.000. Harus jualan keliling kemana-mana. Enggak apa-apa, itu halal. Dan Abi kagum sama para pedagang. Cuman Abi sekarang lagi membicarakan tentang fadilatul ilmi wa ahli. Keutamaan ilmu dan ahlinya tuh wajib. Kamu jangan cemburu ketika ada ustadz gue mau bilang Alphard apa-apaan, cinta dunia bisa. Dibiarin, kamu iri, bisa nggak kayak dia? Enak menurut itu ustadz rabi apa-apa. Kamu bisa nggak? Gula tidak bisa kangelan nih aman dia apapun. Harus lalu kenalan dikit nih Facebook.
Luru wadon, luru bencong, sekenai kamu. Kiai mah orang-orang cantik tuh pada nyamper. Kalau rakus sama orang kiai, sinakon ayu-ayu pira-pira. Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Nah, kamu tapi jadi ustadz yang bener dulu. Jangan baru jadi fahri ustadz gede gitu ya. Watir wong wadon dikawini kabeh. Yang punya dedikasi dulu, bisa hawa nafsu dulu gitu tuh. Kamu kalau langsung terkenal, nah kamu sekarang langsung terkenal, jiwanya belum hebat, ngajinya belum banyak, yang ada kamu manfaatin. Sama saya mana nih yang cantik-cantik nih, mana yang kaya-kaya nih punya uang manfaatin, nah, begitu anak kecil. Makanya jangan buru-buru kamu jadi orang berhasil, sabar. Jangan bangga dulu, sekarang sebenarnya kasus nanti sih, kasus nanti. Nah, kalau kamu pengen menjadi orang seperti itu, kamunya harus suka ngabdi sama orang begitu. Nanti lama-kelamaan ikut kecipratan. Tidaklah seseorang mengikuti perjalanan seseorang kecuali dia akan menjadi seorangnya, bahkan lebih. Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik, ya jadi kiai lagi sih. Katanya nih. Katanya ini mah katanya orang Tegal Gubuk tuh sekarang rumahnya gedong-gedong, bisa jualan kain. Dulunya katanya mereka tuh tukang becak yang suka nganterin kainnya orang-orang kaya. Lalu dia tahu warungnya di mana, mau kemana, mau diapain tuh. Akhirnya mereka sendiri yang bergerak, yang kaya mereka sendiri. Itu maksudnya. Abi tuh punya kenalan waktu mondok jadi supirnya Abah. Abah Labib. Orang Purwokerto. Nyupir gue. Abah Labib pengajian, dianya nyupir. Abah Labib pengajian, dianya nyupir gitu. Sekarang dia ceramah sendiri di panggung-panggung cuma. Tidaklah seseorang mengikuti jejak orang lain kecuali dia akan seperti itu. Ya kalau ngomongin dunia jangan. Kamu nggak usah mikirin kiai itu, nggak usah. Tapi ketika kamu berilmu, Allah angkat derajatnya itu aja Quran lah. Cuman Abi kasih persamaan aja. Mana kiai yang hidupnya nggak enak tuh mana? Pejabat ya hormat gitu. Santri ya hormat. Sudah hormat ngamplopi bisa. Kadang ada yang minta doa, ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta nasihat, ada yang minta solusi, ada yang minta kayak kepalai lah ya itu, kepalai. Kamu gak pengen jadi kiai nggak apa-apa. Jadi pekerja keras, alhamdulillah monggo silakan. Cuman itu pun semuanya bersumber daripada khidmah kepada guru, kepada kiai. Kalau mau dilancarkan segala urusannya, innal barakata tusahilul umura wal mawahib. Keberkahan itu akan mempermudah segala urusan dan anugerah. Nah, cari keberkahan di pondok caranya adalah yang sering nyapu, yang sering ngepel. Gak usah ada bahasa-bahasa. Oh, bukan piket saya, Bu. Jangan begitu, jangan biasain. Kalau bisa, piket kamu, saya aja yang ngerjain, gitu. Kalau bisa. Jangan malahan, mau tolong lo kerjain dulu. Apa-apaan lo. Emang kamu ada kesempatan untuk nyapu, jadwal piket dikasih ke orang lain. Apalagi hanya untuk beli gorengan lain, nyuruh-nyuruh orang. Nyuruh-nyuruhnya nanti kalau jadi kiai kamu. Nanti, baru punya murid Pak Faza udah nyuruh. Nanti. Kalau tujuh kiai itu nyuruh-nyuruh. Sekarang sabar dulu. Mau ke warung sendiri nih. Mas, beliin, gak usah, ngapain, saya punya kaki. Gitu loh. Mas mau beliin rokok, gak usah. Dianya pengen ngabdi, bagus. Kamunya jalan sendiri gitu loh. Piket kamu nih. Sini, Mas aja yang kerjain.
kamu yang ngepel, kamu yang nyapu. Dia mengetawain kita biasa. Enak ya, orang Bu, orang pola pikirnya enak ya. Saya mah nyantai-nyantai, dia mah piket. Oh, salah. Persepsi begitu tuh salah. Yang enak itu yang bisa ngabdi. Kamu nggak ada kesempatan untuk ngabdi, kamu nggak enak hidup. Nah, kamu mumpung kamu ada di pondok, ya deketin guru-guru. Ya ngabdi, nongolin muka. Ya wis lah, katakan kamu caper-caperan dulu nggak apa-apa, abi aja dulu gitu. Caper, ngemban anaknya. Kan gini, yang bagi ayah tarima ahlal ilmi wa ma yata'allaku bih. Sebaiknya seorang santri itu menghormati ahli ilmu dan anak-anaknya. Harusnya begitu. Mau tahu di Jawa Timur tuh anak-anaknya kiai dipanggilnya Gus. Aslinya begini, cah bagus, digituin sama santri, wali santri, sama tamu, sama jamaah tuh anaknya kiai digituin. Cah bagus. Kadang si cah bagusnya nih, si anaknya kiainya itu main ke rumahnya tetangga. Ada cah bagus, monggo ke sini. Kalau cah bagus kan ya kepanjangan toh gitu tuh. Sini bagus ini Gus ini gitu. Akhirnya lama-lama jadi gas Gus begitu. Ya anak-anak kiai yang bukan anaknya kiai sekarang tiru-tiruan pengen jadi Gus. Gus tuh berlaku untuk anaknya kiai saja, sudah kita-kitaan gak usah ikut jadi Gus. Anaknya kiai aja udah. Nah, itu tuh sebagai bentuk penghormatan kepada kiainya. Jadi kalau ngormatin kiainya, dia ngormatin anaknya. Kalau sama anaknya nggak mau kenal ya eman kita. Nah, dulu salah satu jalan Abi untuk deketin kiai itu suka caper sama anaknya aja. Suka ngajakin anaknya main sama anaknya, udah biar kalau ada kiainya nunduk anaknya aja. Lama-lama kiainya kan kalau anaknya suka diajak-ajak gimana, lama-lama baru tahun 2 tahun 3 tahun lihat kamu nih sama anak saya aja gitu. Yang lain kan baru suka ngumpet di kamar, nggak mau bergaul, nggak mau nyapa, nggak mau apa. Bocah ini sama anak saya lambat. Orang tuh kalau anaknya dirawat baik-baik itu seneng. Orang tuh kalau anaknya dirawat baik-baik itu senang. Wallahu a'lam.